Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Dan di video kali ini saya akan membagikan ya tentang materi Proxmox ya. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan membagikan materi ya, cara menginstal Proxmox VE atau Proxmox Virtual Environment. Nah, jadi yang pernah dengar ya kalau untuk virtual machine-nya. Jadi yang kita tahu untuk virtual machine itu sudah ada di platform lainnya seperti VMware SC atau mungkin VMware Workstation yang menjalankan sebuah virtual machine yang itu akan menjalankan sebuah semacam kayak OS atau mungkin lain-lainnya ya. Nah, tapi ada alternatif lain nih namanya Proxmox nih. Dia open source dan juga free ya. Free digunakan untuk kita. Nah, tapi sebelumnya itu apa sih Proxmox? Kita langsung saja langsung ke penjelasannya. Oke, about Proxmox Virtual Environment. Jadi Proxmox Virtual Environment ini atau Proxmox VE merupakan lingkungan bare metal open source yang didasarkan pada distribusi Linux DB-nya. Nah, ini untuk Proxmox VE ini dia masuk ke Linux DB-nya. Oke, jadi sini adalah hypervisor atau VMM atau Virtual Machine Monitor. Jadi gunanya untuk memvirtualisasi server. Dengan menggunakan platform ini, pengguna ini dapat menginstal sistem operasi berbeda di satu device alias satu hardware ya. Jadi kita bisa ingin menginstal tiga OS atau kita pengen menjalankan sebuah tiga service atau OS ya di satu hardware bisa pakai Proxmox Virtual Environment. Nah, jadi itu adalah kegunaan dari Proxmox VE. Nah, mungkin untuk tampilannya ini seperti ini ya, contoh untuk tampilan web UI-nya si Proxmox. Jadi ini untuk tampilan yang akan menggunakan ya untuk mengkonfigurasi sebuah virtual machine atau mungkin lain-lainnya ya. Tapi mungkin di baliknya tidak seperti ini tampilannya ya. Untuk tampilan pada servernya mungkin akan berbeda ya. Untuk server dia memakai CLI. Jadi kita harus mengetik perintah-perintahnya. Dan nantinya akan dikonfigurasikan melalui web configuration ya. Oke, jadi untuk penjelasan tentang Proxmox. Oke, karena kita akan melakukan ini di server, kita langsung saja untuk Oke, sekarang kita akan tunjukkan topologi dulu ya, karena kita akan ingin menginstal Proxmox VE di server ya. Jadi ini contoh topologinya, kita akan butuh tiga device. Ada client, router, dan juga server ya, yang untuk menjalankan Proxmox Virtual Environment-nya. Jadi apa sih itu? Topologi sih kita akan jelaskan ya. Jadi di sini kita akan menyambungkan klien ke router. Nah, di sini kita akan memakai network IPv4 ya, yaitu dengan network 60.0/24. Dan nanti untuk kabel ini kita akan pakai Ethernet ya, Ethernet lalu dimasukkan ke Ether 2 ya. Nah, karena kita akan memakai router MikroTik, jadi kita memakai Ether 2 ya di sini ya untuk klien. Dan untuk menyambungkan dari router ke Proxmox server, kita akan menggunakan network yang berbeda yaitu network 20.0/24. Nah, di sini untuk router MikroTik kita menyambungkan router Ether juga ke server ya. Nah, untuk pembagian IP ini kita akan DHCP dulu ya. Kenapa DHCP? Jadi kita ketika kita mengkonfigurasikan router ini menjadi DHCP bukan statik ya. Nah, jadi untuk lebih mudah ya, jadi kita bisa colok kabel, kita akan langsung dapat IP address. Dan itu akan mudah bagi para user ya. Tapi di Proxmox ini kita bisa kasih seleksi ya, kita bisa menginstal uh, dengan IP dynamic atau enggak IP statik ya. Oke, jadi itu untuk topologi yang kita akan gunakan pada materi kali ini. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke instalasi pada Proxmox VM-nya ya. Jadi saya akan punya laman instalasinya yaitu ada di proxmox.com/n/download ya di sini ya. Atau kita bisa cari aja di Google, kita bisa ke Proxmox VE ya. Nah saja Proxmox VE, kita bisa langsung ke bagian yang paling atas di sini nih. Nah, ketika kita masuk ke dalam sini, kita bisa lihat ya ada penjelasan tentang virtual Proxmox VE-nya. Misalnya kita ingin menginstal nih, kita pengen dapat ISO-nya. ISO ini akan berisi sebuah instalasi ya. Kita langsung aja ke downloads. Di download kita akan pilih yang virtual environment ya, jangan yang backup server dan yang mail gateway. Kita perlu yang itu dulu. Oke, di sini kita akan langsung download yang ISO. Nah, di sini ada beberapa ISO ya di sini ya. Ada yang versi 6, 7 dan 8. Nah, di sini kita kan pakai yang latest ya nanti ya. Oke, nanti saya akan jelaskan saya cara menjadikan eh, flash disk menjadi bootable ya. Langsung saja ke materi selanjutnya. Oke, semisal kita mempunyai sebuah flash disk ya, kita pengen, Bang, gimana gimana sih kita pengen menginstal Proxmox server ini? Nah, kita butuh namanya flash disk ya. Flash disk ini ada sebuah portable drive yang
yang biasanya kita nyimpan sebuah data ya. Nah, tapi bedanya untuk kali ini kita akan gunakan flash disk sebagai bootable, yang nantinya bootable flash disk ini akan dijadikan sebagai installer untuk menginstal Proxmox servernya ya. Nah, di sini saya akan contohkan ya, gimana sih cara menjadikan flash disk ini menjadi bootable, bukan jadi penggunaan biasa ya. Yang pertama kita juga bisa menggunakan Rufus ya. Nah, Rufus ini adalah opsi pertama ya untuk menjadikan bootable USB ya di sini ya. Nah, ini untuk yang versi Windows. Nah, jadi sih kita bisa eh, pilih ISO yang kita akan mau pakai, lalu kita juga bisa select target drive-nya ya untuk menjadikan sebagai bootable. Atau kalau misalnya kita pakai MacBook nih, di Rufus nih dia tidak support macOS. Kita bisa pakai Balena Etcher ya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini untuk opsi yang kedua ya, kita bisa pakai Buy Night Etcher. Ini untuk sama juga ya, untuk menjadikan bootable disk ya. Nah, di sini dia sama penggunaannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada interplatform ya, ada Windows, ada macOS, ada Linux ya. Jadi ini bisa digunakan tiga platform ya untuk Buy Night Etcher ini. Jadi lebih banyak ya digunakan di tiga OS ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan contoh konfigurasi di router Mikotik ya. Di sini saya sudah akses router Mikotik yang akan saya akan gunakan nanti. Nah, di sini kan yang pertama kita akan gunakan IP. Kita akan masuk dulu ya untuk eh, akses konfigurasi IP. Kita bisa langsung aja ke IP addresses dan di sini kita bisa lihat ya untuk IP-nya sini. Misalnya yang letter 2 tadi kita pakai network 60.0. Nah, untuk yang ketiga kita pakai yang 20.0 yang untuk networknya. Nah, so, misalnya kita belum punya interface nih, atau belum punya IP di interface tersebut, kita bisa tekan new, lalu kita tambahkan IP address yang kita akan mau tambahkan, misalnya 60.0 ya, 60.1 untuk versi ini. Lalu jangan lupa untuk subnet max ya, kita pakai yang 25.50, yaitu size 24. Lalu kita terapkan interface yang kita ingin terapkan, lalu tekan apply untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Oke, sekarang misalnya kita sudah tambahkan interface dan kita kan ingin membuat DHCP server. Nah, DHCP server ini fungsinya untuk memberikan IP ke kliennya. Nah, tapi yang tadi saya sudah berikan ya, ternyata untuk Proxmox ini dia tidak bisa menggunakan IP dynamic. Nah, jadi dia hanya bisa IP static. Nah, misalnya kita pengen buat klien ini jadi IP DHCP, dia mendapatkan IP otomatis langsung dari router. Kita DHCP setup terlebih dahulu. Oh, misalnya kita pengen T2 ini jadi DHCP server karena interface ini menjadikan untuk menyambungkan ke klien. Kita setup dulu ya. Lalu kita next aja di bagian sini, next lagi. Lalu dan next servernya kita gunakan apa aja ya? Misalnya saya gunakan eh, public DNS-nya Cloudflare. Lalu kita next. Dan di sini kita bisa lihat ya ini sudah kita tambahkan untuk DHCP servernya kali ini. Oke, lalu misalnya kita pengen router ini sudah tersambung ke internet, kita pengen sambung ke internet dengan metode wireless. Kita ke bagian wireless di sini. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk wirelessnya di sini ya. Misalnya kita pengen connect WiFi, kita untuk SSID-nya kita bisa atur sendiri ya. Nah, mungkin itu di tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan, kita ini cuma contohnya saja ya. Nah, lalu itu untuk konfigurasinya. Dan yang terakhir, cara router ini bisa menyebarkan internet ke klien, kita ke IP, lalu ke firewall. Nah, di firewall ini kita ke bagian NAT ya. Di bagian NAT kita harus atur dulu di sini ya. Kita ke bagian new, lalu kita ke bagian general di sini ya. Di general kita akan ubah chain menjadi SR NAT. Ini source NAT, lalu kita ke bagian action dan menjadi mascot. Mascot ini maksudnya adalah menyebarkan ya, menyebarkan koneksi ke antar klien. Nah, jadi setelah kita melakukan config ini, maka kita langsung bisa akses internet ya di klien ini ya. Nah, jadi itu contoh konfigurasi di Mikotik. Kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Oke, jadi ini adalah contoh aplikasi dari Binator ya. Ini untuk tool yang akan menjadikan bootable disk ya. Jadi yang pertama ini ada tiga tombol ya di sini. Ada flash from file, select target, dan flash. Nah, di sini saya akan mencontohkan saja karena saya sudah pernah di flash sebelumnya. Jadi yang pertama adalah flash from file. Jadi kita pengen misalnya kita pengen install Proxmox nih. Kita pilih yang eh, proxmox.iso misalnya ya. Kita pilih yang ISO filenya. Lalu kita mau ISO ini mau ditembak kemana nih atau mau format kemana. Nah, kita select dulu target drive-nya. Misalnya flash disk saya mereknya SanDisk. Kita colok flash disk SanDisk dan dia akan muncul di by nature. Kita select targetnya ke SanDisk. Lalu kita tekan flash ya.
Nah, setelah kita tekan flash, kita tunggu beberapa saat, lalu flash disk ini sudah jadi bootable ya. Tapi dengan syarat nih, flash disk ini sudah dipindahkan ya. Jadi misalnya kita di flash disk ini ada file penting, kita harus pindahin dulu ya ke misalnya ke laptop dulu sementara, lalu kita pakai lagi ketika kita selesai install. Karena kita proses flash, dia akan memformat flash disk ini ya. Dan ini mungkin nggak bisa di recover ya. Mungkin bisa, cuman agak susah. Nah, jadi itu cara pakai untuk Binacer. Oke, Bang, coba misalnya kita sudah menjadikan bootable drive ini ya. Kita sekarang langsung ke bagian cara penginstalannya ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah topologi atau device yang kita sudah terapkan. Ini untuk contoh topologi ya, di sini ada server ya, ini server yang akan install Proxmox nanti, dan juga ada router mikrotik ya, ini ada router mikrotiknya untuk memanage routingnya ya di sini ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk kabelnya sudah tersambung di sini, yang Ether 2 ini sudah tersambung ke klien, dan yang di Ether 3 tersambung ke servernya. Oke, sekarang kita akan coba gimana sih cara instalasi Proxmox server ini. Nah, di sini kita akan butuh device-nya. Yang paling pertama ya ini pasti adalah bootable disk-nya. Nah, ini sudah terinstall bootable Proxmox ya. Jadi kita bisa langsung aja colok dan boot. Oke, dan kita juga harus butuh keyboard. Nah, keyboard ini dibutuhkan untuk menavigasi installernya ya, dan juga untuk ya pastinya buat untuk mengetiknya. Kita akan siapkan juga untuk keyboardnya. Oke, di sini kita akan colok dulu untuk flash disknya. Kita akan colok dulu flash disk. Kita akan colok dulu flash disk. Dan juga untuk keyboardnya juga sama dicolok juga. Oke, dan ini karena posisi servernya sedang mati, kita dinyalakan dulu servernya. Jadi masih belum tercolok powernya. Langsung saja colok. Nyalakan dulu powernya. Kita langsung tekan keybind yang akan masuk ke BIOS ya. Lihat spam dulu enternya di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke bagian BIOS. Nah, untuk di Lenovo Floating Center ini saya pakai enter ya buat masuk ke infra penuh. Nah, sekarang kita akan ingin masuk ke BIOSnya. Kita F1 dulu. Nah, di BIOS ini kita diperlukan untuk mematikan secure boot dan juga memprioritaskan ke bootable disk-nya ya. Jadi sekarang kita matikan dulu secure boot-nya. Kalau di Lenovo ini kita ke bagian security, lalu kita matikan ke secure boot ya. Oke, by the way, kenapa secure boot ini harus di disable? Karena kalau misalnya secure boot ini di enable, dia akan memblokir installernya ya, atau akses bootable di sini. Dan juga sekarang kita akan langsung ke bagian startup ya. Nah, di bagian sini kita ke bagian boot sequence, atau kalau di Lenovo ini ada primary boot sequence ya. Nah, di sini kita akan memprioritaskan ke bagian bootable disk-nya ya. Nah, di sini kita namakan ke USB FDD. Nah, kita pengen bootable disk ini jadi paling pertama untuk booting. Nah, kita akan turunkan dulu ya internal disk-nya ke paling bawah, supaya ini akan boot paling terakhir jika tidak ada bootable disk. Oke, sekarang kita sudah menyeting ya untuk boot sequence-nya. Kita saja untuk save ya, save and exit. Kita akan tunggu dulu sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah masuk ke bagian installer Proxmox ya. Nah, di sini kita akan ada dua opsi nih. Kita bisa install dengan terminal atau juga pakai Gravital. Oke, jadi ada yang lupa ya guys ya. Nah, untuk di penginstalan ini ada Gravital ya. Jadi untuk yang bagian Gravital ini harus butuh mouse ya untuk menekan tombol. Dan kita misalnya kayak punya keyboard, kita pilih yang terminal yang UI ya. Nah, biar lebih gampang kita akan pakai yang Gravital. Nah, untuk Gravital ini kita harus butuh mouse ya. Di sini saya punya mouse, kita langsung saja untuk colok mouse ini ke servernya ya. Nah, karena ini USB-nya udah penuh depan, kita harus colok dulu. Oke. Sekarang kita sudah masuk di bagian installernya. Di sini kita akan diminta untuk accept enableannya ya. Di sini kita langsung aja tekan I agree. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada Proxmox Virtual Environment PVE ya. Di sini kita ada namanya target hard disk. Nah, ini untuk target ke internal disk yang akan kita memformat. Nah, misalnya kita akan ingin memformat semua disk ini, kita akan pilih aja ya ke sini ya. Jadi kita tekan next langsung. Nah, di next ini kita ada bagian location and time zone selection. Jadi ini untuk mengatur asal negara dan juga asal waktu ya. Ini ada country, time zone, dan keyboard layout.
Nah, di sini saya pakai country yang Indonesia dan juga time zone-nya saya pakai yang Jakarta. Dan untuk keyboard layoutnya biasanya pakai yang ini ya, Unisex English ya. Langsung saja tekan next. Aduh, burung-burung. Kita tekan next dulu. Nah, sekarang kita langsung untuk buat ini ya, administration password and email address. Nah, jadi di sini kita akan buat password ya. Ini untuk user yang kita akan buat ya di sini. Nah, untuk password ini kita akan buat untuk usernya dulu ya. Kita misalnya passwordnya 1 sampai 8 deh. 1 sampai 8. Lalu confirm ya, untuk passwordnya 1 sampai 8 juga. Lalu untuk email ini digunakan untuk mengirim sebuah alert ya ke Gmail. Tapi jika kita misalnya nggak mau, makanya kita misalnya ngasal aja deh tkj@idn.jgl misalnya ya. Kita next aja. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan untuk interface-nya ya di sini ya. Nah, yang pertama tuh ada interface-nya. Di sini kita bisa lihat ada interface yang aktif di sini N01 ya. Nah, di sini kita akan ingin ubah hostname dulu ya. Hostname ini adalah nama PC ya. Nah, misalnya karena ini ada Think Center, saya akan ingin namakan misalnya ya, kita coba ketik dulu. Misalnya Think Center strip PVE ya, misalnya gini. Lalu juga kita bisa select dulu IP address-nya. Nah, untuk IP address ini ternyata dia bisanya hanya statik ya, jadi kita harus mengisi IP address sendiri. Oke, karena ini pakai network 20.0, kita isi aja misalnya 20.190 ya. Lalu kita langsung aja DNS server ini kita bebas, saya pakai yang DNS publik saja. Lalu kita tekan next. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini tidak valid. Nah, sini kita akan kurang ya di bagian format file ini ya, bukan format file tapi penamaannya saya harusnya pakai yang titik ya, misalnya thinkcenter.pve di sini. Coba kita tekan next. Oke, bisa ya di sini ya. Oke, kita sudah bisa melakukan instalasi atau konfigurasi. Nah, di sini ada bagian summary. Ini bagian untuk mengecek ulang kembali ya. Nah, kalau misalnya ini sudah sesuai sama informasi yang kita inginkan, kita saja untuk tekan install. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian instalasi. Di bagian instalasi ini otomatis untuk internetnya akan langsung terformat dan akan terinstall ke Proxmox VE server ya di sini ya. Kita bisa lihat di sini lagi proses reading. Nah, ini dia ya. Dia masih proses reading. Kita akan tunggu sampai instalasinya selesai. Jadi proses instalasinya sudah selesai ya. Nah, ini saya lupa record tadi. Nah, di sini ketika instalasinya sudah selesai, dia akan langsung otomatis ke restart ya. Karena masih nyolok ke bootable, kita harus cabut dulu ya bootable-nya ya. Kita cabut dulu bootable-nya, lalu kita akan boot ulang lagi ya. Tuh, coba boot ulang lagi. Oke, sebentar dulu. Oke, kita langsung booting aja. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk Proxmox V ini sudah terboot ya dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita ingin untuk mengakses Proxmox-nya. Nah, di sini sudah ada IP-nya di sini ya. Itu IP-nya sudah tercantum. Sebentar. Nah, ini di IP-nya ya di sini ya. Ini untuk IP-nya. Nah, IP ini adalah laman untuk mengakses ya, akses web UI-nya Proxmox. Nah, di sini kita pakai IP yang tadi digunakan dan juga memakai port 8006 ya di sini. Oke, kita langsung saja untuk masuk dulu ke Proxmox VE di web UI-nya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke bagian web UI-nya Proxmox. Kita langsung saja masuk ke IP-nya server tadi. Kita pakai IP yang tadi ya 10.190, lalu memakai port 8006 ya. Kalau saja untuk tunggu dulu sampai masuk. Oke, saya matikan dulu ya wifi-nya. Ini mungkin agak bentrok ya. Oke, sudah. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, di sini ada tulisannya your connection is not private. Nah, kita abaikan saja ya. Nah, di sini kita akan langsung untuk masuk ke Proxmox-nya nih. Nah, sekarang kita akan langsung pakai kita mengisikan username dan password-nya. Nah, untuk username ini dia default-nya ada root ya. Jadi, root ini adalah user yang akan mengakses semua file. Karena tadi pas di proses instalasi kita tidak diberikan user ya. Nah, jadi ini default usernya ada root. Nah, untuk passwordnya kita isi password yang tadi kita buat.
Nah, untuk realme kita pakai yang Linux yang PIM Standard Authentication ya. Udah kan langsung login dan tada kita sudah login di Boxbox-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya isi-isinya dan fitur-fiturnya. Di sini kita bisa lihat untuk device-nya. Nah, ini untuk ping center-nya ini sesuai nama yang tadi kita sudah berikan ya. Nah, untuk melihat sistem stat, kita bisa lihat di summary sini ya. Nah, ini summary untuk melihat semua sistem stat ya pada cluster yang kita sudah tambahkan. Lalu kalau kita pengen lihat di server yang kita sudah tambahkan ya misalnya Think Center ini ya. Nah, ini misalnya summary-nya atau untuk performance-nya di performance stats-nya di Think Center ini kita bisa lihat ya di sini ada CPU usage, RAM usage dan juga storage-nya di sini ya. Nah, sekarang kita misalnya pengen melakukan akses shell ya atau CLI di server ini kita bisa buka di shell. Jadi kita bisa misalnya sudah buka shell ya. Nah, misalnya ini saya sudah masuk di CLI ya. Kita bisa login CLI lewat dari Proxmox langsung. Misalnya kita pengen lihat IP nih, misalnya IP A. Nah, itu bisa lihat di sini ya. Atau mungkin kayak ping 111 juga, juga sudah bisa ya di sini ya. Oke, dan lain-lainnya ini ada mungkin ada sistem, update, firewall, dan disk lain-lainnya ini sudah ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja eh, cara mendapatkan ISO image ya. Di sini untuk ISO image dia tersimpan ada di local think center ya. Nah, di sini biasanya untuk menyimpan ISO ya. ISO ini yang akan biasanya digunakan untuk menginstal VM-nya ya. Nah, Pak. Nah, tapi kan tutorial kita hanya untuk menginstal Proxmox saja, jadi kita sampai sini dulu saja ya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan ya, cara untuk menginstal Proxmox Virtual Environment. Dan mungkin saya sampai situ aja. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.